Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri, pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan renungan harian secara note voice berdasarkan Almanak Nas GKE tahun 2023 dari kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau, mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih karena pagi hari ini kembali kami boleh menerima hari yang baru. Kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagian dari firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan pada pagi hari ini, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami, membimbing kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dengan baik. Kami ingin menjadi tanah yang baik, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, akan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Patung Sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil dari orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah epod dan terapim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang membuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang menjalankan bisnisnya dan mengalami kesuksesan dalam bisnis tersebut. Pada suatu hari ia berjanji kepada anaknya bahwa ia akan memberikan modal usaha kalau anaknya sudah lulus kuliah nanti. Pada saat itu ia mengalami kesuksesan. Namun seiring berjalannya waktu, yang terjadi adalah bisnis yang dijalankannya ini mengalami kebangkrutan atau kemerosotan. Nah, pada saat itu, untuk mendapatkan cara supaya bisa keluar dari kebangkrutan yang terjadi, si ayah ini lalu menjual salah satu aset yang ia punyai, yaitu sebidang tanah. Dan hasil dari penjualan sebidang tanah itu
ia akan merencanakannya memberikan kepada anaknya sebagai modal usaha. Tetapi tiba-tiba saja sebuah ide terbersit dalam pikirannya bahwa ia ingin membangun sebuah usaha baru. Lalu ia mempergunakan modal dari hasil penjualan sebidang tanah itu untuk membuka usaha baru. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bisnis baru yang ia bangun juga mengalami kebangkrutan. Sungguh sangat ironis. Ini yang terjadi. Ia tidak bisa menepati janjinya untuk memberikan modal usaha kepada anaknya, dan ia kehilangan modal dari hasil penjualan aset yang ia punyai. Bahkan ia terlilit hutang ratusan juta banyaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, ini adalah gambaran yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ada banyak rencana, ada banyak pandangan, ada banyak harapan yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sudah kita lakukan dalam perjalanan hidup. Kita berpikir, kita berpandangan, kita mempunyai opini bahwa apa yang kita lakukan ini benar dalam pandangan kita. Apa yang kita kerjakan itu benar dalam pikiran kita. Tetapi apa hasil yang kita terima? Yang kita anggap benar dalam pandangan kita, hasilnya adalah justru tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini gambaran kehidupan yang terjadi pada zaman hakim-hakim dalam nas kita pada saat ini. Dalam Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini memperlihatkan kepada kita tentang seorang yang bernama Mika. Ia berasal dari pegunungan Efraim, di mana dikatakan ia yang telah mencuri uang ibunya lalu mengembalikannya kepada ibunya, di mana ibunya lalu mengatakan bahwa diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Justru berkat yang ia ucapkan ketika anaknya mengaku bahwa ia telah mencuri uang ibunya. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa gambaran moral yang ada dalam kehidupan umat pada zaman hakim-hakim adalah berada dalam kemerosotan pada saat itu, di mana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mengapa ini terjadi? Dikatakan pada ayat yang ke-6, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada raja di antara orang Israel, sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Benarkah tidak ada raja dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu? Ada. Faktanya bahwa ada raja dalam kehidupan orang Israel, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Bahwa Tuhanlah raja dalam kehidupan orang Israel. Tetapi persoalannya adalah orang Israel tidak menganggap Tuhan sebagai raja dalam hidup mereka. Itu persoalannya. Sehingga mereka merasa bahwa tidak ada raja secara pemerintahan yang memerintah di dalam dunia pada waktu itu. Dan bagi mereka bahwa Tuhan bukanlah raja dalam hidup mereka. Itu persoalannya. Inilah yang menyebabkan orang-orang lalu melakukan apa
yang menurut pandangan mereka benar. Sehingga ini mengacu pada individualisme radikal yang menandai zaman hakim-hakim pada waktu itu, di mana orang-orang memandang diri sendiri sebagai panduan bagi moralitas dan etika. Setiap orang merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, namun mereka hanya mengukurnya dengan mata kepala sendiri. Itu yang dilakukan oleh Mika dan ibunya pada waktu itu dalam nas kita, di mana Mika mempunyai kuil, lalu ia membuat epod dan terapim dikatakan, dan ia lalu mentabiskan salah seorang anaknya laki-laki untuk menjadi imam di kuilnya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mika ini adalah sesuatu yang melanggar hukum Tuhan pada waktu itu. Janganlah membuat bagimu patung, janganlah menyembahnya, karena aku adalah Allah yang cemburu, itu dikatakan dalam hukum Tuhan kan, firman Tuhan, Taurat Tuhan bagi umat pada waktu itu. Tetapi Mika justru melakukan penyembahan kepada dewa-dewi pada waktu itu, bukan kepada Allah. Ia membuat Allah lain dalam hidupnya. Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya hidupnya mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat mirip dengan pemikiran modern di masa sekarang yang selalu mengatakan bahwa hiduplah dengan mengikuti kata hatimu atau biarkan hatimu menjadi pemandumu, di mana menganggap bahwa apa yang dilakukan menurut kata hati itu adalah benar. Namun Alkitab dan akal sehat mengatakan kepada kita bahwa moral, spiritual, dan sosial yang semacam ini hanya akan membawa pada kehancuran. Pemikiran yang selalu menekankan pada ikuti kata hatimu dan biarkan hatimu menjadi pemandumu. Apa yang kamu pikirkan itu benar, belum tentu bagi Tuhan itu benar. Apa yang kita anggap itu benar dalam hidup kita, bisa saja bagi Allah itu salah. Sehingga ini yang terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kita lihat, kita mengingat kembali dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, misalnya seperti Adam dan Hawa. Tampaknya benar bagi Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang, namun Tuhan mengatakan itu salah. Tampaknya benar di mata anak-anak Yakub menjual Yusuf sebagai budak, namun Allah mengatakan itu salah. Tampaknya benar di mata Raja Daud melakukan perzinahan dengan Batseba dan menutupinya dengan pembunuhan, namun bagi Tuhan itu salah. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 14 ayat 12. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama boleh memaknai firman Tuhan ini, mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita bahwa apa yang selalu kita anggap benar dalam pandangan kita belum tentu itu benar dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita boleh merencanakan banyak hal. Kita boleh melakukan, memikirkan, dan beropini banyak hal dalam hidup kita. Tetapi ingatlah bahwa letakkanlah setiap perencanaan dalam hidup kita dan memohonlah kepada Tuhan dalam doa untuk memberikan kepada kita hikmat
untuk kita boleh menentukan pilihan dan memikirkan segala sesuatu itu dengan benar dalam hidup kita. Memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, memperlihatkan kepada kita bahwa ini loh keputusan yang tepat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mintalah kepada Tuhan dalam doa sebelum kita memutuskan dan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita menurut pemikiran kita itu benar, dan bawalah itu dalam doa. Mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa apakah itu benar menurut Tuhan atau apakah itu tidak benar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetaplah berjalan pada kebenaran Tuhan. Tetaplah selalu mengingat firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar untuk kita memutuskan, untuk kita memikirkan yang benar dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sesungguhnya Tuhan pun akan menuntun kita untuk menentukan yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami mampu untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap perencanaan dalam kehidupan kami, dalam pikiran-pikiran kami secara manusia, Tuhan yang boleh menuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menegur dan mengingatkan kami dalam hati dan pikiran kami, agar kami bertindak dengan benar, berlaku dengan adil, dan berjalan pada jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami memohon Engkau berkati apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati segala pelayanan yang boleh kami lakukan. Kami sebagai pendeta, penetua dan diakon, kami yang boleh melayani di ladang Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang terlibat dan ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati, terususnya jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Ika Jori Makunjung. Semakin berhikmat, semakin setia, rendah hati, pengurus jemaat yang ada di sana, bersama dengan jemaat Tuhan, untuk tetap terus membangun pelayanan yang baik. Pelayanan yang tetap terus mampu menyentuh kebutuhan jemaat. Pelayanan yang terus berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan jemaat Ika Jori Makunjung, nama Tuhan semakin dimuliakan. Injil Tuhan semakin diberitakan di tengah kehidupan jemaat. Kami percaya apa yang menjadi rencana dan harapan, bahkan program-program itu boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati pendeta, pengurus jemaat, penetua dan diakon yang boleh melayani di sana. Kami mohon juga Tuhan, biarlah kami diberkati dalam perencanaan kami, dalam rangka kami mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus pada bulan Desember nanti. Kami diberikan kekuatan untuk melayani dengan sukacita. Kami berhikmat dalam pelayanan, tetap setia untuk tetap terus melayani umat Tuhan. Dengan demikian, sukacita kelahiran Yesus Kristus itu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami yang memotivasi kami untuk semakin setia dalam pelayanan. Kami juga mohon Tuhan berkati apa yang menjadi perencanaan dalam kehidupan keluarga, jemaat, bahkan juga di tengah pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Biarlah kami membawa Tuhan ambil bagian dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, biarlah kiranya
pelayanan kami, pelayanan yang ada di tengah jemaat akan mampu untuk tetap terus memberikan yang terbaik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa terus mengajarkan melalui doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.